Saya nikah di KUA, di Medan Pancur Batu. Saya nikah di KUA, saya diislamkan sama, mertua ya kan, saya disuruh hafal ngucap 5 kalimat syahadat ya, saya bilang sama mertua saya, eee, Bukan 5 kalimat syahadat, harusnya 2. apa Nah, harusnya 2. iya, Biar anak SD juga tahu itu kalau masalah begitu, makanya لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Dan semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah mensubscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kali ini sahabat, ini adalah konten yang cukup ngakak sahabat. Kalau misalkan kita pikir dengan akal sehat sahabat, ada seorang ibu murtadin sahabat, dia mengaku pernah masuk ke dalam agama Islam. Dia pernah menikah dengan seseorang muslim sahabat. Tapi si ibu murtadin ini mengatakan bahwasanya untuk masuk ke dalam agama Islam kita harus mengucapkan 5 kalimat syahadat. Ini gokil ini sahabat. Sepengetahuan saya sahabat, saya sudah mendalami ilmu agama di pondok pesantren, saya sudah mendalami ilmu pendidikan bahasa Arab di bangku kuliah sahabat. Saya tidak pernah mendengar adanya syarat untuk masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 5 kalimat syahadat. Ini sangat membingungkan ini sahabat, ini luar biasa membingungkan. Dan tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita melihat sedikit cuplikan kesaksian dari si ibu murtadin ini. Kemudian kita akan klarifikasi dan kita kupas sahabat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, baik yang masih awam maupun yang non muslim. Baik, ini dia cuplikan videonya sahabat. nah ketika saya kenal dengan orang Medan ini, mulai Deli ini, dia datang ke saya, dia bercerita begini-begini, kadang-kadang itu saya sudah mulai, iya kan, kita ngomong di orari, cerita, nyambung, nyambung dan nyambung dan nyambung, 2003 saya menikah dengan dia. Tanpa saya kasih tahu sama orang tua, tanpa saya kasih tahu sama anak-anak, gitu kan. Saya nyaman dengan dia, saya menikah. Saya nikah di KUA, di Medan Pancur Batu. Saya nikah di KUA, saya diislamkan sama mertua ya kan, saya disuruh hafal ngucap 5 kalimat syahadat ya. Saya bilang sama mertua saya, saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu ucap ini, saya bilang kan, saya nggak tahu ucap ini. Udah mereka tulis saat saya mau nikah itu, mereka tulis, dibilang nanti di bawah meja, Mer, kamu bacain aja. Setelah kamu baca gini 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 segala macam, sah. Mereka bilang sah, ya sah. Ya udah saya sah gitu, itu aja. Tidak ada mereka bikin kemana, karena mereka juga tidak terlalu fanatik ya. Mereka juga tidak pernah ajar saya gimana. Paling mereka bilang ayo ke masjid, Mer harus belajar ngaji, ada. Tapi mereka tidak suruh, ini gurunya, enggak. Mereka cuma bilang harus belajar ngaji atau belajar baca buku ini, Mer, biar dituntun kamu, itu ada. Nah, waktu saya menikah dengan laki-laki ini, rupanya setelah saya nikah di KUA, saya menikah di KUA, saya pulang ke rumah karena besok mau diresepsi. Saya pulang, saya tidur di bawah jendela seperti ini, di tempat tidur mertua saya tidur. Waktu saya merebahkan badan, saya tertidur itu rasanya enak sekali. Tapi ketika saya tidur itu ada kayaknya monyet gede gitu ya, orang-orang yang mukanya seram gitu, orang-orang yang besar
kelihatan muka-muka jelek, segala-segala binatang itu datang ke saya dengan keadaan mereka yang hitam seram gitu, menyeramkan, menakutkan saya. Saya tuh santainya gini, dalam arti santainya saya dalam hati ini ada ini, saya kan sudah Islam ya. Nah gitu, di dalam tidur tuh berpikirnya gitu, saya kan sudah Islam. Jadi waktu saya bilang saya sudah Islam, saya bilang ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Saya bilang itu, sebut nama Allah aja, ya Allah, ya Allah. Tidak pandai saya bilang astagfirullah gitu kan. Saya bilang, ya Allah. Karena mereka kan nggak ngajar saya, ya Allah, saya ini Islam, gitu kan, saya Islam. Saat saya bilang ya Allah, itu benda-benda yang di depan saya, singa atau segala macam orang-orang yang jelek-jelek yang datang ke saya, tidak kabur, bahkan mereka datang mendekati dan mencekik saya. Waktu dia mau menerkam saya bilang darah Yesus. Waktu itu perasaan saya pergi semua dan itu terang. Nah, saya terbangun, saya sedih. Saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku percaya Engkau lebih besar. Aku percaya Tuhan Engkau lebih besar. Aku sudah dosa ini, gitu ya sampai seperti itu. Ampuni aku Tuhan, gitu kan. Gimana lagi? Aku sudah mengucap dan aku sudah jadi istri orang ini, gitu kan. Gimana ini? Ya saya tahu bahwa Tuhanlah yang lebih besar. Saya tahu Tuhan Yesus lah yang lebih besar gitu kan. Gimana? Tapi saya jalani rumah tangga sampai 10 tahun. Saya jalani berumah tangga. Suami saya ini, apa yang saya dambakan saat remaja, saya punya suami nanti harus seperti ini orangnya, sifatnya harus seperti ini. Dari dia semuanya ada. Orangnya sangat baik dan sangat baik. Dia tidak pernah kasar sama saya, sama anak-anak saya juga. Dia orangnya sangat baik, orangnya care, baik. Jadi saya paling nyaman dengan dia. Saya nyaman dengan dia. Orangnya itu kalau saya mandi itu agak jam 7, jam 6, dia bilang saya harus mandi kamu. Ya tunggu ya, nanti saya panasin dulu air hangat biar kamu mandi. Bayangkan perhatiannya itu luar biasa baik. Dia tidak pernah kalau saya bilang, aduh ini kayaknya hujan loh, tolong bang ambil dulu baju. Tidak pernah ngelawan, ayo dia ambil semua. Nanti kalau anaknya yang itu entah lagi itu beol di situ, bang tolong. Dia bukan ambil kain lap, dia angkat itu beol anaknya dengan tangannya begini. Bayangkan baiknya dia. Saya punya anak dari suami yang pertama, sama suami saya ini 2, tapi saya merasa suami yang benar itu adalah dia. Suami saya yang betul-betul itu, saya merasa hidup berumah tangga dan punya suami itu dia. Suami yang Islam ini gitu kan. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan dari si ibu murtadin ini yang mengatakan bahwasanya sahabat, saat si ibu ini ingin memeluk agama Islam, pada saat beliau mau menikah, dia akan otomatis memeluk agama Islam karena mengikuti suaminya sahabat yang beragama Islam. Nah, si ibu ini mengatakan dia mengucapkan 5 kalimat syahadat sahabat. Ini terus terang sahabat, ini ilmu baru sahabat. Saya baru mendengarkan hal yang seperti ini sahabat. Ini pengetahuan baru bagi saya sahabat. Wow, sangat luar biasa ya kali ini konten kita sahabat. Kita mendapatkan ilmu baru dari seorang ibu murtadin sahabat. Baik, kemudian sahabat yang saya catat sahabat, pada saat si ibu ini mimpi buruk sahabat. Mimpi itu padahal terbagi kepada 2 macam sahabat. Mimpi yang benar dan mimpi yang salah. Mimpi yang benar atau dikenal dengan ru'yah shadiqah, mimpi yang terpercaya, itu memang petunjuk Allah. Sedangkan mimpi yang buruk, mimpi yang membawa kita kepada kesesatan, kepada maksiat kepada Allah, itu murni dan pasti, memang pasti berasal dari setan laknatullah alaih. Jadi sahabat, kita dianjurkan sebelum tidur membaca doa, dianjurkan untuk berwudu dan membaca doa sebelum tidur sahabat. Nah, si ibu ini kemungkinan besar dia tidak mengambil wudu dan tidak membaca doa pada saat beliau tidur. Yang menjadi gokilnya sahabat, ketika dalam mimpi itu si ibu bercerita dia banyak sekali hewan-hewan yang besar ingin mencekiknya. Ketika disebutkan nama Allah, hewan itu malah semakin mendekat dan mencekik si ibu ini. Tapi ketika dia sebut darah Yesus, ini sangat gokil sahabat ya, menjadi terang sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal sahabat, dengan kita menyebut nama Allah, semua kemudaratan tidak akan mampu mengganggu kita. Bismillahi la yadurru syai'un fis sama'i wala fil ard.
Dengan kita menyebut nama Allah, tidak akan ada yang mampu memberi kemudaratan di langit dan di bumi. Karena kita berada dalam lindungan Allah, sahabat. Ini sangat luar biasa, sahabat. Dan itu butuh keyakinan. Bukan hanya pengucapan semata, tapi kita butuh keyakinan keteguhan hati ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan terlindungi, sahabat. Kemudian apalagi kita tambah dengan doa ayat kursi, sahabat. Itu Masya Allah, sahabat. Setan pasti akan kabur kalau misalkan kita benar membacanya dan mengimani ayat tersebut. Berbeda dengan setan yang berbentuk manusia, itu bukan dengan ayat kursi, tapi dilempar pakai kursi, sahabat. Oke ya, sahabat. Kemudian saya juga mencatat poin yang selanjutnya, sahabat. Si ibu ini sudah Allah datangkan sinyal-sinyal hidayah. Si ibu ini menikah dengan seorang pria muslim dan beragama Islam yang sangat baik seperti yang dia ceritakan, tapi na'udzubillah, hati si ibu ini tidak terbuka, sahabat. Padahal ini merupakan sinyal hidayah, sahabat. Masya Allah. Atau petunjuk Allah, sahabat. Tapi si ibu ini salah memaknai hal tersebut. Dia berpikir bahwasanya dia sudah salah memilih agama. Padahal agama Islam lah agama yang diridhoi di sisi Allah. Ini sungguh sangat disayangkan, sahabat. Dan mari kita berdoa semoga si ibu ini mendapat hidayah, sahabat, melalui suaminya. Karena suaminya ini seorang laki-laki muslim yang sangat baik menurut si ibu ini cerita, sahabat. Dan sebenarnya itu merupakan sinyal hidayah kepada si ibu ini, sahabat. Semoga si ibu ini mendapat hidayah, sahabat. Baik, sahabat, kemudian kita akan melanjutkan sedikit cuplikannya lagi, sahabat. Di sini ada seseorang penelpon ke channel Pastor Yusuf Manubulu. Dia mempertanyakan kenapa si ibu ini menyebutkan ketika kita hendak masuk ke dalam agama Islam, kita mengucapkan 5 kalimat syahadat. Baik, sahabat, ini dia cuplikan videonya. Oh ya, terima kasih Pak. Tadi sudah memberikan kembali kesempatan pada saya, kan saya langsung saja. Kan tadi mengatakan 5 kalimat syahadat. Itu maksudnya apa ya? Oh, gini, saya kan menikah dengan Muslim, Melayu Deliat ya, campur Jawa ya itu. Saya menikah secara Islam di KUA. Jadi mertua saya suruh saya supaya saya itu bisa mengucap itu. Dia bilang hafal dulu, saya kan nggak hafal itu, saya tidak hafal. Saya bilang berkali-kali dia suruh hafal, saya nggak hafal. Jadi dia bilang begini aja kamu tulis, ini saya tulis, nanti baca aja. Jadi mengucaplah. Dan sampai saat ini pun kalau saya mengucap itu suka salah-salah. Jadi pas dibaca itu kan sesuai. Jadi ya udah sah katanya Mak Islam gitu kan. Jadi kita tercatat menikah di KUA saat itu. Begitu Pak. Oh iya. Menikah secara Islam. Itu yang saya yang tadi saya agak janggal ketika dengar, soalnya kan bukan 5 kalimat syahadat, harusnya 2. Nah, harusnya 2. Biar anak SD juga tahu itu kalau masalah begitu, makanya itu yang agak saya aneh, kok dibilang 2 padahal kok dibilang 5, sebenarnya kan 2. 2 kalimat syahadat ya. Nah itu dia harus ngucap itu kan baru Islam katanya. Jadi saya ngucaplah itu. Sampai saat ini pun saya tidak tahu lagi ngucapnya itu apa. Ya, terputus Ibu Mary, Bang Paulnya terputus. Baik, sahabat, kita sudah menyaksikan, sahabat, ini adalah diskusi antara orang muslim, seorang muslim mempertanyakan apa sebenarnya si ibu ini bilang dengan 5 kalimat syahadat, sahabat. Nah, di sini kita bisa menyaksikan, sahabat, ketika si bapak muslim ini, Bang Paul ini mempertanyakan, sahabat, tentang 5 kalimat syahadat tersebut, langsung putus, sahabat. Apakah ini memang sinyalnya yang tidak bagus atau sengaja diputusin karena sudah ketahuan ngibulnya, sahabat? Ini saya juga wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa memberi komentar lebih jauh, sahabat, karena saya tidak tahu persisnya apa yang terjadi pada saat itu, sahabat. Dan ini sedikit prediksi, sahabat, sedikit asumsi saya, sahabat. Saya beranggapan ini memang sengaja diputusin, sahabat, supaya kedok dari yang bisa kita katakan ngibul si ibu ini tidak terbongkar, sahabat. Karena tidak ada itu 5 kalimat syahadat dalam Islam. Yang ada 2 kalimat syahadat. Dan ini merupakan kunci bagi orang non-Islam atau non-Muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Atau yang dikenal dengan mu'allaf, orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Baik, sahabat,
Demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah